Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang plantae spermatophyta. Di sini kelompok 2 beranggotakan saya, Jaya, Akbar, Farel, Fahan, dan Silmi. Nah, nantinya ini mereka akan menjelaskan tentang bagian-bagian plantae spermatophyta yang ada di dalamnya. Nah, saksikan sampai habis ya. Berikut ini adalah Pengertian spermatophyta. Pengertian spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Biji merupakan bagian yang berasal dari bakal biji dan di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Berikut inilah ciri-ciri dari spermatophyta. Yang pertama, organisme multiseluler, yaitu organisme yang mempunyai banyak sel. Selanjutnya, selnya bersifat eukariotik, yaitu selnya memiliki inti sel. Selanjutnya, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Selanjutnya, bagian tubuhnya terdapat klorofil yang digunakan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Selanjutnya, merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Yang terakhir, bagian tubuhnya sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Klasifikasi spermatophyta terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Tumbuhan biji terbuka atau biasa disebut sebagai Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Contoh dari tumbuhan biji terbuka adalah Cencandine. Tumbuhan yang tergabung dalam kelompok ini memiliki batang yang berkayu. Contohnya adalah pakis haji. Yang kedua adalah Ginkgoinae. Tumbuhan yang termasuk dalam kelas Ginkgoinae memiliki bentuk daun seperti kipas yang berwarna keemasan. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Yang ketiga adalah Coniferae, berarti mendukung atau membawa. Contohnya adalah Araucaria sp atau pohon cemara. Yang kedua adalah tumbuhan biji tertutup Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae termasuk golongan dengan sistem pembuahan ganda dan memiliki sistem perkawinan berupa bunga. Contohnya adalah tumbuhan monokotil. Tumbuhan yang hanya memiliki satu lembaga biji. Contohnya adalah padi dan anggrek bulan. Yang kedua adalah tumbuhan dikotil, memiliki dua lembaga biji sehingga pada saat berkecambah akan mengalami pembelahan menjadi dua bagian. Contohnya adalah petai dan kamboja. Di sini ada gambaran siklus hidup Gymnospermae dan Angiospermae. Yang pertama saya akan menjelaskan Gymnospermae. Pada Gymnospermae kita ambil contoh sebagai pohon pinus. Pada pohon pinus, alat perkembangbiakannya berupa strobilus atau runjung. Strobilus jantan dan strobilus betina terletak berpisah atau berumah dua. Di sini ada strobilus betina dan jantan. Di strobilus jantan dalamnya mengandung sel induk mikospora yang diploid dan akan menghasilkan mikospora yang haploid melalui pembelahan meiosis. Lalu pada strobilus betina menghasilkan megaspora, selanjutnya mikospora berkembang biak menjadi sebuk sari sedangkan megaspora menjadi ovum. Lalu kita akan berlanjut kepada Angiospermae. Pada Angiospermae kita ambil contoh pohon sepatu. Pada tumbuhan Angiospermae terdapat benang sari sebagai sel kelamin jantan dan putih sebagai sel kelamin betina. Nah, di sini ada benang sari akan menghasilkan sabuk sari, sedangkan putih akan menghasilkan sel telur. Pada Angiospermae terjadi polasi atau penyubukan, yaitu jatuhnya sabuk sari ke kepala putik sehingga membentuk bulu sebuk dan inti generatif atau sperma yang menjadi ovum.
Di sini ada peranan. Yang pertama itu ada gandum, padi, jagung, dan sagu. Merupakan makanan utama sebagian besar penduduk di dunia. Yang kedua ada kacang, tomat, kol, kentang, dan wortel. Merupakan makanan sumber serat, protein, dan vitamin. Yang ketiga ada kapas dan rami sebagai bahan sandang. Yang terakhir ada kayu sebagai bahan papan dan perabotan. Nah, begitulah penjelasan dari kelompok kami tentang Plantae Spermatophyta. Terima kasih telah menonton sampai habis. See you guys.